Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Ulika Dea Putri dengan NIM 22109. Saya Zaira Ashar dengan NIM 22107. Saya Irma Betaria dengan NIM 22118. Saya Ruth Sharon Naibaho dengan NIM 22151. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan. Di video ini kami akan menampilkan edukasi animasi mengenai mitigasi dan adaptasi bencana berbasis kearifan lokal di Desa Bayan, Lombok Utara. Selamat menyaksikan. Dari kejauhan, bumi tampak damai, berputar perlahan di tengah heningnya luar angkasa. Namun, jika kita mendekat, warna-warna hangat mulai menyelimuti atmosfer, pertanda suhu yang terus meningkat. Di balik keindahan ini, aktivitas manusia tak henti menyumbang pada krisis, seperti banjir, tanah kering, suhu meningkat, dan cuaca tak menentu. Aktivitas manusia ini contohnya seperti kota-kota yang padat dan penuh oleh kendaraan manusia, asap yang mengepul dari cerobong pabrik aktivitas manusia, dan hutan-hutan yang dibabat habis oleh manusia untuk keuntungan mereka sendiri. Pemanasan global kini bukan sekedar ancaman, ia sedang terjadi dan kita semua menjadi bagiannya. Perubahan iklim membawa ketidakpastian nyata. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Contohnya seperti badai yang datang tiba-tiba disaut dengan petir yang menyambar tanpa henti. Lalu ada kekeringan yang melanda beberapa wilayah sehingga membuat tanah menjadi mengering dan juga retak. Lalu ada kebakaran hutan yang disebabkan oleh peningkatan suhu akibat musim kemarau yang panjang. Selain itu, seperti terjadinya banjir yang cukup besar yang melanda perkotaan, yang tentunya merugikan manusia. Yang terakhir ialah mencairnya es di kutub dikarenakan peningkatan suhu yang terjadi akibat dari pemanasan global. Dampak perubahan iklim juga dirasakan di negeri kita, Indonesia. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah Indonesia, di mana suhu rata-rata nasional meningkat sebesar 0,8 derajat Celcius dari suhu normal, sehingga mencapai suhu 38,4 derajat Celcius. Banjir besar terjadi saat musim hujan, air meluap ke jalanan dan permukiman. Sementara saat kemarau, tanah mengering, tanaman mati, dan sumber air menyusut drastis. Indonesia tidak luput dari krisis iklim global. Selanjutnya, kita akan menyoroti salah satu wilayah yang paling rentan di Indonesia, yaitu daerah Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana daerah ini sering terjadi banjir rob dan genangan air laut di wilayah pesisir seperti di Teluk Kombal, yang dimana semakin parah setiap tahunnya. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai dan saluran air meluap karena tersumbat sampah dan material dari pegunungan yang memperbesar risiko banjir dan kerusakan lingkungan. Dalam 5 tahun terakhir, hampir separuh bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bencana hidrometeorologi yang terkait perubahan iklim. Kejadian ini seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan ekosistem setempat. Perubahan iklim tak hanya merusak alam, tetapi juga mengguncang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Adapun penyebab utama perubahan iklim di Indonesia dan Lombok Utara meliputi kegiatan deforestasi, urbanisasi yang cepat, reklamasi pantai, serta aktivitas yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor. Semua faktor ini mempercepat pemanasan global dan mengubah pola cuaca yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, masyarakat Lombok Utara mengandalkan kearifan lokal yang telah teruji menjaga keseimbangan alam dan menjadi strategi mitigasi serta adaptasi bencana yang efektif. Di kaki pegunungan Lombok Utara, terdapat sebuah desa bernama Bayan. Di tempat ini, hutan bukan hanya sekedar sumber daya alam, melainkan warisan leluhur yang dijaga dengan sepenuh hati. Masyarakat adat di Bayan telah lama mengelola hutan dengan cara tradisional. Aturan adat yang disebut awik-awik mengatur dengan jelas penebangan pohon sembarangan dilarang keras. Hasil hutan hanya boleh diambil secukupnya untuk kebutuhan hidup yang bijaksana dan berkelanjutan. Melalui Pranata lokal, semua warga berperan aktif, bukan sekedar aturan, tapi juga tanggung jawab bersama. Pranata lokal memastikan setiap warga desa turut bertanggung jawab. Mereka menjaga hutan bersama melalui gotong royong, upacara adat, dan kegiatan pelestarian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua warga terlibat dari anak-anak hingga tetua adat dalam menjaga hutan. Namun, seiring dengan dinamika zaman dan kebutuhan akan pengakuan formal, masyarakat Bayan mengambil langkah penting untuk memperkuat posisi hukum adat mereka. Pada tahun 2016, mereka menetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang awik-awik hutan adat Desa Bayan. Peraturan ini tidak hanya mengkodifikasi aturan-aturan adat yang sebelumnya tidak tertulis, tetapi juga memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat terhadap pengelolaan hutan adat. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 juga mencerminkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara, di mana nilai-nilai lokal diintegrasikan ke dalam kerangka hukum formal. Ini menjadi contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan penguatan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dengan adanya peraturan desa ini, awik-awik tidak lagi hanya menjadi norma sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Hal ini memungkinkan masyarakat adat untuk lebih efektif dalam melindungi hutan mereka dari ancaman eksternal seperti perambahan ilegal dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Dalam menghadapi perubahan iklim global, hutan adat Bayan berperan sebagai benteng alami. Dengan menjaga kelestarian hutan melalui kearifan lokal, masyarakat Bayan turut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan adat Bayan tidak hanya menyediakan sumber daya alam bagi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, menjaga siklus hidrologi, dan melindungi keanekaragaman hayati. Dengan menjaga kelestarian hutan melalui kearifan lokal, masyarakat Bayan turut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta memberikan contoh nyata bagaimana harmoni antara manusia dan alam dapat tercipta. Hutan adat Bayan bukan hanya tentang pepohonan, tetapi tentang warisan budaya, nilai-nilai luhur, dan harapan untuk masa depan yang berkelanjutan. Mari kita belajar dari kearifan lokal ini, menjaga alam dengan hati, dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, hutan adat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.
Hutan bukan hanya sekedar sumber daya alam yang menyediakan kayu, air, dan bahan pangan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat adat setempat. Hutan adat di Bayan dikelola dengan prinsip kemanfaatan, kelestarian, kebersamaan, keterbukaan, serta keberlanjutan. Masyarakat memandang hutan sebagai amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan demi keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Hutan adat di Desa Bayan terdiri dari beberapa kawasan yang diatur secara adat, seperti hutan adat Pengempokan, Bangket Bayan, Tiwurarangan, Mandalah, Lokok Getak, Singgang Borot, dan Sambel. Hutan adat Mandala di Desa Bayan merupakan bagian dari solusi adaptasi dan mitigasi dari perubahan iklim. Hutan ini memiliki kelimpahan sumber mata air alami. Sumber mata air ini dikelola oleh warga Desa Bayan dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber irigasi, perpipaan air minum, dan dimanfaatkan juga oleh PDAM. Setiap kawasan memiliki fungsi dan aturan tersendiri yang diatur melalui hukum adat atau awik-awik. Hutan ini berfungsi menjaga sistem tata air, melindungi keanekaragaman hayati, serta mencegah bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap melanda wilayah Lombok Utara. Selain aturan tertulis, masyarakat Bayan juga menguatkan pelestarian hutan melalui ritual dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini bukan hanya sebagai bentuk syukur, tetapi juga sebagai cara memohon perlindungan dan menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Salah satu ritual penting yang dilakukan adalah ritual Selamat Olor yang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Sasak di Lombok, termasuk di Bayan. Ritual ini biasanya dilakukan setiap tahun menjelang musim tanam. Ritual ini dilakukan untuk memohon keselamatan, keseimbangan alam, dan keberlanjutan sumber daya hutan yang melimpah. Mekanisme ritual ini meliputi yang pertama, persiapan dan pemilihan waktu. Ritual dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral dan sesuai dengan kalender adat. Biasanya menjelang musim tanam atau musim hujan. Kedua, prosesi upacara. Pemangku adat memimpin doa dan sesaji yang dipersembahkan kepada roh leluhur dan kekuatan alam sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan. Seluruh anggota masyarakat ikut berpartisipasi dalam upacara ini dengan sikap hikmat. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan aturan. Setelah ritual, pemangku adat bersama masyarakat mengawasi pelaksanaan aturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan, seperti larangan menebang pohon tertentu, menjaga sumber mata air, dan melarang aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Ritual ini menjadi mekanisme adaptasi yang efektif karena memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Selain ritual dan aturan adat, gotong royong menjadi fondasi utama dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Desa Bayan. Setiap warga, dari anak-anak hingga orang tua, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan bersama. Mereka rutin membersihkan sungai dari sampah, menanam pohon di lahan yang mulai gersang, serta menjaga kebersihan kawasan hutan. Semua dilakukan dengan semangat kebersamaan, tanpa pamrih, sebagai wujud cinta dan tanggung jawab terhadap alam yang telah memberikan kehidupan bagi mereka. Tak hanya itu, pendidikan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Bayan. Sedari dini, anak-anak diajarkan tentang pentingnya menjaga hutan dan sumber daya alam. Mereka belajar langsung dari alam dan para tetua desa mengenai asal-usul air bersih, peran pohon dalam mencegah longsor, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Nilai-nilai kearifan lokal dan cerita rakyat tentang hutan diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk karakter anak-anak yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ritual adat yang sakral
aturan awik-awik, serta semangat gotong royong saling terhubung dan menjadi kekuatan utama masyarakat Bayan dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman bencana alam. Bagi mereka, menjaga alam bukan hanya urusan ekonomi atau fisik, tapi juga soal budaya, spiritualitas, dan rasa tanggung jawab bersama. Wajah-wajah ceria anak-anak yang bermain di alam yang asri, serta warga yang menanam pohon bersama menjadi bukti nyata bahwa harmoni antara manusia dan alam masih terjaga dengan baik di desa ini. Kita semua hanya memiliki satu bumi, tempat kita hidup, bernafas, dan mewariskan kehidupan bagi generasi mendatang. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan adalah tantangan global yang tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Oleh karena itu, menjaga alam menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia tanpa memandang asal, budaya, atau batas wilayah. Berbagai kampanye dan gerakan di seluruh dunia, mulai dari komunitas lokal hingga organisasi internasional, mengajak kita untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan nyata demi keberlanjutan planet ini. Melalui gotong royong, pendidikan lingkungan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal, kita dapat membangun harmoni antara manusia dan alam. Setiap langkah kecil seperti menanam pohon, mengurangi sampah plastik, atau menggunakan energi terbaru memiliki arti besar jika dilakukan bersama. Mari kita jadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas kita. Dengan menjaga hutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengurangi jejak karbon, kita turut menjaga sistem penyangga kehidupan yang menopang seluruh makhluk di bumi. Masa depan yang hijau dan keberlanjutan bukanlah mimpi, melainkan hasil dari kolaborasi dan komitmen kolektif kita hari ini. Bersama, kita bisa mengatasi krisis iklim dan menjaga bumi agar tetap lestari. Mari cintai alam, jaga bumi, dan wariskan dunia yang lebih baik untuk anak cucu kita. Karena hanya dengan kebersamaan, kita bisa memastikan bumi tetap menjadi rumah yang aman dan subur bagi semua. Lestarikan hutan, selamatkan bumi. Terima kasih sudah menyaksikan animasi ini sampai akhir. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, dan kami harap bisa menyampaikan pesan ini dengan jelas dan menarik. Kami menyadari animasi ini masih jauh dari sempurna, jadi kami sangat terbuka untuk kritik dan saran agar bisa terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di karya kami berikutnya. Terima kasih.